Ini lokasi, ini rata. Sekarang ini rata, masih kita melihat ada alat beratnya di sana. Jangan sampai dengan hilangnya bangunan ini, dengan ratanya bangunan ini, hilang pula isu, hilang pula yang namanya proses untuk membongkar peristiwa kilometer 50 ini. Siapapun pelakunya mesti diadili dan mesti ada yang bertanggung jawab akan hal ini. Agar ini dituntaskan, agar kita bisa berbicara negara ini masih negara hukum. Ketika ini tidak terjadi, maka apakah masih layak negeri ini dikatakan negeri hukum? Saksi bisu kilometer 50 dimusnahkan rezim. Ingat, Allah tidak pernah tidur. Kekejian kalian akan dibayar kontan. Agar jangan sampai terjadi hal yang serupa kepada organisasi lain, mungkin kepada anak-anak muda lain, mungkin kepada saudara-saudara yang lain. Karena apa? Karena nyawa seseorang, nyawa manusia itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat berharga di tengah-tengah masyarakat. Ungkap kebenaran, ungkap siapa pelaku dan yang bertanggung jawab. Ya nak? Setan ketika digugat kepada Allah mengatakan bukan aku yang membuat dia jahat dan sesat. Kenapa bukan aku? Karena dia lebih jahat daripada aku. Ngeri tak tu? Ada nak setan kau menembak orang? Ada setan menembak tertuduh teroris? Ada setan menembak orang FPI? Ada setan menangkap ulama? Maka setan mengecek manusia kau lebih jahat daripada ambo. Jadi tuduhan dalam ambo, Rabbana ma'atogaitu. Bukan aku yang mengajak dia berbuat jahat. Dia lebih jahat daripada aku. Ulama ditangkoknya, dikriminalisasinya, kemudian aktivis ditembaknya. Anjing-anjing serigala lapar pun masih bisa menyayang ulama. Hari ini ada orang yang anti ulama, bertindak jahat pada ulama. Ini melebihi daripada seekor anjing serigala, puluhan ekor anjing serigala yang lapar terjadi di Mesir pada Zainab Ghazali. Nauzubillah. Mana lebih jahat setan daripada manusia? Setan tidak mau dituduh lagi. Rabbana amma itu. Ya Allah, bukan aku yang lebih jahat. Dia lebih sesat, lebih jahat daripada aku. Setan tidak mau lagi dituduh karena manusia lebih jahat daripada setan. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannamlah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya. Hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti. Sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Tidak boleh lagi ada nyawa anak bangsa yang terenggut secara sia-sia. Satu nyawa saja terlampau berharga untuk dihilangkan di luar koridor hukum. Unlawful killing, tidak boleh. Semua nyawa harus dilindungi. Apalagi amanat konstitusi kita adalah para pendiri bangsa mendirikan Indonesia sebagai negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kita harus dilindungi dan satu nyawa saja benar-benar harus berharga. Saudara, kita dukung dengan menandatangani petisi dan semoga kebenaran dan keadilan terungkap.
Saksi bisu kilometer 50 yang dimusnahkan. Dilansir dari gelora.com. Setelah pengosongan dari para pedagang di rest area kilometer 50 tol Cikampek berlanjut penghancuran bangunan agar tak bisa digunakan. Lalu penutupan bagi yang singgah. Akhirnya, bangunan itu kini seluruhnya telah diratakan dengan tanah. Habislah saksi bisu pembunuhan dan pembantaian 6 anggota Laskar FPI oleh aparat kepolisian. Meskipun demikian, sejarah akan tetap bisa lantang bercerita tentang kejahatan dan kebenaran. Secara fisik, bangunan yang menjadi saksi hilang tetapi jejak tidak bisa dimusnahkan. Terlalu terang peristiwanya, terlalu banyak saksinya, dan terlalu kentara rekayasanya. Biarlah, semakin keras upaya menghapus, semakin sakit para pelaku yang pengatur kejahatan itu. Menghapus adalah wujud dari kegelisahan yang luar biasa. Secara hukum, merusak dan menghilangkan barang bukti tentu beresiko. Seluruh dinding bangunan rest area kilometer 50 adalah bukti. Penyidikan belum dilakukan. Merusak dan menghilangkan barang bukti sama dengan menghalangi penyidikan. Ini akan menjadi kasus tersendiri. Pasal 216 KUHP menghadang. Begitu juga dengan delik perusakannya yang terancam pasal 233 KUHP. Lumayan, ancamannya 4 tahun penjara. Ada 2 yang kelak bisa dibangun di rest area kilometer 50 setelah terkuak perbuatan pelanggaran HAM beratnya. Pertama adalah Monumen 6 Syuhada sebagai peringatan atas kebengisan melawan ketidakberdayaan. Kedua, Museum HAM ini lebih luas, bukan saja peristiwa pelanggaran HAM atas 6 Laskar FPI, tetapi banyak pelanggaran HAM lainnya. Menghapus sejarah. Kilometer 50 dan sekitar area Karawang adalah tempat strategis yang menjadi saksi sejarah perjuangan demokrasi, hak asasi dan anti penjajahan politik. Temuan yang diduga proyektil di depan Masjid Al-Ghamar Muhammadiyah, Karawang Barat menandai awal drama kekerasan yang berujung syahid. Penghancuran rest area kilometer 50 menyedihkan dan memilukan, bagian dari upaya untuk menghilangkan jejak, ingatan dan pembuktian. Penghancuran ini menjadi bukti terbaru dari kejahatan yang terjadi. Perlu pengusutan siapa yang mengatur penghancuran rest area kilometer 50, apa motif politik, serta keterkaitan dengan laporan Komnas HAM dan instruksi Kapolri baru tentang penyelesaian kasus. Kapolda Metro Jaya kini hilang bagai tertiup angin. Tak muncul suaranya lagi. Di manakah posisi petinggi Polda ini? Awal diwacanakan akan mengisi jabatan strategis di Mabes Polri, tetapi ternyata tidak. Memang Kapolda mesti diberhentikan atau sekurangnya dinonaktifkan agar penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM atas 6 anggota Laskar FPI dapat berjalan objektif, transparan dan bebas hambatan. Pengusutan harus cepat dimulai. Bukankah rest area sudah diratakan tanah? Terlalu lama pelaku pembunuhan dibiarkan menghirup udara bebas. Sementara, aktor intelektual juga telah cukup waktu untuk berpikir keras agar dapat lolos dari jeratan hukuman. Saatnya membuktikan kejujuran itu mampu mengalahkan kebohongan, keadilan dapat menggusur kezaliman, dan kekuasaan tertekuk lutut di bawah tajamnya pedang aturan hukum. Atau sebaliknya, sesungguhnya kita ini masih berada di alam mimpi tentang kisah-kisah yang baik-baik itu. Moga aja tidak. Berkarya New York mengunggah postingan di laman Twitternya. Kilometer 50 pagi tadi, tinggal puing-puing. Doa terbaik buat kalian, anak-anak muda. Postingan tersebut menuai banyak komentar dari warganet. Meninggalkan jejak karena tahu bahwa kejahatannya pembantaian oleh rezim lewat wercok itu terang benderang tapi mau ditutupin. Ingat, anak SD tahu pepatah sepandai-pandai bau bangkai ditutupi, waktulah yang akan membuat aroma busuknya akan menyebar. Ujar sehatlah. Kejam, bahkan pada bangunan yang berdiri di atas tanah dan tak tahu apa-apa, ujar warga. Bukti bisa aja dihilangkan, hancurkan, tetap aja tidurnya susah pules, ujar Hendra. Dihancurkannya lokasi pembantaian, pembuktian hancurnya demokrasi di negeri ini, ujar Selfie. Gila, demi sudahlah, ujar Is. Ngeri ya Om, ujar Aswan.
Di dunia mereka sudah ketakutan, tak bisa tidur, hidup bagaikan dalam neraka, mudah-mudahan mereka panjang umur, sembari menikmati hasil perbuatannya, ujar Lady Gaga. Kebusukannya yang coba dihilangkan, apakah sekarang kalian lebih tenang? Apakah dengan menghancurkan tempat kejadian membuat kalian merasa aman? Ujar Alma. Jagal kilometer 50 mencoba menghapus jejak, aku dulu pernah menulis puisi potongannya, kira-kira seperti itu ya. Ujar Toto. Yang bunuh 6 laskar kelak mati juga. Apakah mereka tidak tahu bahayanya azab kubur? Ujar Nonom. Untuk menghilangkan ingatan pada sesuatu yang tragis, sebesar apapun niatmu untuk menghilangkan ingatan itu dari manusia waras, takkan pernah mampu kecuali pada manusia yang sudah lenyap. Ujar Sendal. Setuju, ujar Buku. Setakut itukah sampai harus yang diratakan? Tak mengertikah bahwa semua yang terjadi tercatat dalam sejarah? Ujar Ahmad. Sampai harus dimusnahkan? Apakah kalian trauma yang sangat hebat bagi para pelaku? Ujar Bangkitlah. Kuat banget orang di belakangnya, sampai diratain, ujar Absyah. Andai ribuan bukti hilang, tetap kamu tidak bisa lari dari tanggung jawabmu, ujar Surya. CCTV dari Allah itu abadi, gengs. Mau dihilangkan dengan cara apakah? Tetap ya, tetap, ujar Nodi. Kebayang nonton bareng nanti di sana. Semua umat manusia ikut menyaksikan, ujar Hei Gusu. Gila, sistematis banget. Dan ingat, akhirat kayaknya ini. Sabar ya abangku, insya Allah ada saatnya makarnya mereka ini dibuka terang-terangan, ujar Nol. Kalau memang tindakan pembunuhan itu benar menurut hukum dan undang-undang, kenapa panik sampai menghilangkan TKP-nya, ujar Bang Bakar. Pingin jualan cilok pedas, ma es kopior di situ sayang dan hancur, ujar Ayi. Menghapus jejak pembantaian 6 laskar FPI, ujar si kecil.